Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fathan Mubina. Saya di sini udah bersama istri saya tercinta. Hai. Siapa? Novia Triananda. Kita mau ngapain nih, Neng? Mau cerita. Cerita ya. Jadi kita lagi membuat sebuah podcast gitu ya. Ditantang sebenarnya, di-challenge sama senior kita Bang Obi dan Teh Nung. Dan Teh Nung ya, untuk membuat podcast tentang cerita pernikahan ya. Persiapannya dulu kali ini. Persiapan ya, intinya judul podcastnya cerita pernikahan ya. Kenapa cerita? Kenapa bukan inspirasi ya? Karena belum tentu menginspirasi. Cuman intinya kita cerita aja, mudah-mudahan ada hal bermanfaat yang bisa diambil. Kalau enggak ya, karena kan setiap kasus orang pasti beda-beda gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu kita mulai. Pertanyaan pertamanya, sejak kapan sih kamu mulai kepikiran tentang nikah? Kamu dulu yang jawab. Aku duluan. Iya. Kalau aku lama. Enggak apa-apa. Udah dari SMA. Waduh. Enggak. Jadi kalau tentang ini ya, tentang apa ya, rasa suka sama lawan jenis gitu ya, itu dari SMP SD. Aduh. TK kan jangan kamu ya. Enggak sih, SD kayaknya SD. Karena ya dulu SD SMP kan di negeri ya, dan secara lingkungan juga ngedorong, maksudnya ya jadi seperti itulah gitu kan, suka sama lawan jenis gitu. Nah pas SMA juga sama, ada juga tuh suka sama lawan jenis, cuma Siapa? gak tahu. Cuman waktu SMA itu lingkungan aku lebih Islam, jadi aku juga udah mulai tertarik secara lebih mendalam gitu ya, belajar tentang Islam, ikutan mentoring keagamaan dan seterusnya, hingga akhirnya itu kan jadi semuanya worldview jadi pakai Islam gitu. Kalau ya belajar tentang belajar dalam Islam kayak gimana gitu kan, dan segala macam lah gitu, termasuk akhirnya ketika waktu itu lagi matters banget tentang perasaan suka sama lawan jenis, jadinya nyari gitu kalau dalam Islam memang gimana, dan yang mau nggak mau akhirnya ketemu sama isu tentang pernikahan gitu. Jadi cuman ya itu banyak sih, kayak baca buku. Waktu itu aku suka banget, pertama kali aku suka baca buku tuh baca buku novelnya Ayat-Ayat Cinta Kang Abik. Itu kan cerita tentang ta'aruf ya, proses ta'aruf yang waktu itu masih belum banyak gitu, masih tabu gitu. Aneh. Tentang ta'aruf gitu kan, segala macamnya. Aku juga bikin cerpen tentang hubungan laki-laki perempuan gitu kan, cewek cowok dalam Islam, kayak gitu bikin cerpennya tuh banyak lah. Intinya cukup banyak cari tahu gitu, baca dan seterusnya tentang pernikahan. Tapi nggak terlalu serius lah gitu, cari tahu aja gitu, dan kepikiran nikah emang bakal. Baru mulai benar-benar serius mikirin tentang pernikahan waktu itu sebelum lulus. Aku udah kerja ya, di tahun kelima kerja jadi supervisor asrama regional 1 Jakarta, rumah kepemimpinan, selama 3 bulan. Nah habis itu ternyata waktu itu rencananya lanjut tuh jadi supervisor, jadi 2 tahun tuh baru mulai mikirin tentang nikah tuh setelah itu, karena kan harus asrama ya, nggak kepikiran nikah gitu kan. Tapi karena nggak jadi supervisor, jadinya manajer. Nah yang kalau jadi manajer itu job desk-nya berbeda, nggak harus tinggal di asrama juga, Walaupun kamu tetap tinggal di asrama. Walaupun tetap tinggal di Biar asrama, hemat. gratis gitu kan, ada wifi dan seterusnya. Nah dan secara remun juga lebih baik lah gitu dari waktu jadi supervisor. Akhirnya mulai kepikiran gitu kan tentang Islam lagi, tentang nikah. Pikiran tentang nikah gitu, bener dicari. Tapi benar-benar serius banget itu ketika waktu itu ada seorang perempuan yang dia ya magang guys. Dia magang di waktu itu, jadi ibu aku tuh pernah ngelola daycare.
dan ada seorang perempuan yang sangat tertarik sama dunia anak-anak gitu. Dia magang di situ. Ternyata dia jadi istri saya kemudian gitu. Karena dia magang di situ, keluarga tahu nih apa teman kampus gitu kan. Itu jadi perhatian lah gitu di rumah. Dan ibu bener-bener ya ibu mulai itu ngajak ngobrol tentang pernikahan. Baru di situ beneran serius tuh mikirin tentang nikah. Gitu, panjang ya? Panjang. Kamu gimana? Kalau aku pribadi, aku tuh justru sampai kamu datang pun gitu, walaupun aku nggak tahu itu kamu ya. Waktu sampai proses ta'aruf yang kedua ya, nggak apa-apa ya kedua ya. Sampai proses yang jadi sampai proses ta'aruf yang kedua ini pun gitu, aku belum kepikiran untuk nikah gitu kan. Oh iya. Gitu. Jadi waktu kuliah pun ya sama gitu kan, di ahwat-ahwat juga pasti sering ada obrolan tentang nikah. Oh iya? Nikah gitu ya. Kira Iwan doang? Enggak sama. Ahwat juga ya? Sama ahwat juga. Ternyata guys. Sering ada obrolan tentang nikah gitu kan. Terus aku mikir kayak apaan sih, masuk kuliah juga udah ngobrol nikah gitu. Oh, kalau kamu tipikal yang risih gitu ya? Iya, aku malah risih gitu kayak karena aku pribadi pun kayak nggak pernah cerita tentang suka sama siapa gitu. Kalau menurut aku tuh malah dalam tanda kutip ya itu pokoknya hal privasi banget ya gitu. Aku nggak mau cerita aku suka sama siapa segala macam ke orang lain gitu. Jadi aku malah ngerasa risih gitu ketika orang-orang ngomongin tentang nikah gitu di usia kita yang memang masih muda gitu kan, waktu masih zaman kuliah gitu kan. Nah terus jadi bahkan kalau aku ikut seminar pernikahan pun gitu, aku suka malah jadi takut sendiri gitu loh untuk nikah, kayak ternyata banyak ya perannya gitu. Seminar nikah malah jadi takut gitu? Iya gitu, jadi karena mungkin hati-hati guys, jangan ikutan seminar nikah guys. Enggak, bukan gitu, pasti Oh, kan ya? tiap orang pasti beda-beda iya, experience-nya gitu. Cuman kalau aku justru lebih ngerasa takut karena mungkin aku ngerasa belum siap juga untuk nikah gitu kan, karena target nikah aku memang di usia 24 tahun gitu kan. Waktu itu kita dua-dua ya? Iya, pas kita dua-dua gitu kan. Jadi bahkan pas proses yang pertama kali gitu kan, tahap pertama itu kan pas aku baru lulus. Kamu 6 tahun, aku 3,5 tahun ya, cepet. Minimalis, kamu maksimum. Maksimalis. Pas itu gitu baru lulus banget gitu, ada yang ngajak ta'aruf gitu kan. Nah di situ tuh aku itu kacau banget sih hati aku gitu, perasaannya tuh kayak takut, deg-degan, aku sampai berdoa tuh sampai gemeteran, sampai nangis gitu kan. Kacau hati kamu ya? Iya karena kayak balon meletus. kayak aku ngerasa lanjut guys, refreshing. Diem dulu. Karena aku ngerasa kayak ya belum siap gitu, ngerasa kayak ya apaan sih, gue kan masih bocah ya, masih 21 tahun kok udah ada yang ngajak nikah gitu kan. Wah kacau deh pokoknya perasaannya pada saat itu gitu kan, malu segala macem deh perasaannya gitu kan. Nah terus pada saat itu juga jadi bener-bener belum kepikiran menikah juga, karena terus pas saat itu ya walaupun aku ngomong ke orang tua aku mah ada yang ngajak nikah gitu kan, dan kebetulan mamaku bilang gitu kan bahwa ya masih 21 tahun lah, terus teteh juga belum nikah, nanti dulu aja gitu kan. Jadi ya udah pada saat itu udah bener-bener nggak kepikiran banget untuk nikah. Gak jadi itu ya akhirnya? Iya nggak jadi. Alhamdulillah. Sampai akhirnya datang kan proses yang kedua nih gitu kan. Yang ternyata kamu, walaupun aku nggak tahu gitu siapa kamu guys. Gitu kan. Nah, terus datang proses yang kedua. Nah itu pun aku posisinya kan aku lulus, terus habis itu aku kerja apa bang namanya, quarter life crisis ya. Gitu kan. Aku dalam posisi itu gitu kan, jadi kayak lulus kuliah gitu kan, terus langsung kerjanya udah sesuai nih sama jurusan, tapi kok ternyata ngerasa nggak passion gitu ya di bidang itu gitu. Terus nyoba S2 nggak keterima, jadi bener-bener lagi mental breakdown banget aku pada saat itu gitu kan. Malah datang tawaran untuk ta'aruf gitu kan, dan di bulan puasa gitu kan. Jadi yang kedua ya? Iya, yang kamu ternyata gitu kan. Aku ngerasa kayak aduh ini gimana ya gitu kan, kok datang pas aku lagi kayak gini kondisinya, kerja lagi ngerasa bukan passion, terus S2 nggak lulus gitu kan. Terus habis itu lagi bulan puasa juga gitu kan, kok datang tawaran ta'aruf gitu kan. Terus aku sebenarnya waktu saat itu aku bilang ke guru ngaji aku gitu kan, Mbak maaf kayaknya aku belum siap untuk nikah gitu. Nah tapi mungkin beruntungnya untuk kamu nih, pada saat itu guru ngajiku tuh tegas orangnya. Beliau nanya kenapa emangnya belum siap nikah gitu kan. Terus aku ceritalah
banyak goals aku yang belum tercapai, finansial aku juga masih belum punya tabungan segala macam gitu kan. Dan beliau bilang bahwa itu bukan alasan yang syar'i untuk menolak proses pernikahan gitu katanya. Ke syar'i. Gitu ya. Jadi kamu harus istikharah gitu kan untuk proses selanjutnya. Terima kasih gitu. guru ngajinya Novia. Kamu harus istikharah gitu kan, karena alasan kamu tuh nggak syar'i gitu kan. Jadi kalau orang gitu kan ditanya udah siap nikah atau belum, pasti otomatis rata-rata jawabnya adalah belum siap gitu kan. Belum siap. Jadi makanya yang harus dilakukan adalah ya mempersiapkan diri. Oke, ini nyambung nih sama pertanyaan berikutnya. Berarti kamu benar-benar pas pas proses yang kedua baru benar-benar mikirin gitu ya. Habis itu kamu ngapain aja persiapannya? Ya, jadi kan ya udah tuh, maksudnya sampai kamu datang pun ya, walaupun aku pada saat itu nggak tahu itu kamu gitu, kalau aku pribadi pada saat itu aduh gimana ya, kok gue belum siap nikah nih sebenarnya gitu. Sampai akhirnya ya udah berdoa sama Allah gitu kan, curhat benar-benar sama Allah gitu kan, ya bilang ke Allah gitu kan, ya Allah ini udah 2 orang gitu kan, maksudnya orang kedua gitu kan yang ngajak proses ta'aruf kok, tapi ternyata aku ngerasa belum siap juga ya Allah gitu untuk melanjutkan ke proses pernikahan gitu kan. Walaupun pada saat itu gitu ya, alhamdulillah aku ngerasa bersyukur banget gitu kan kamu majunya itu melalui proses ta'aruf gitu kan, karena aku udah punya experience juga gitu kan dengan kakak aku yang menikah melalui proses ta'aruf gitu kan. Aku ngeliat banget gitu bahwa terjaga banget gitu proses ketika ta'aruf gitu. Jadi memang udah goals aku nih dari SMP gitu, kalau nikah juga pengennya tuh ta'aruf gitu, nggak pengen yang pacaran modus-modus segala macam gitu. Pengennya kayak gitu kan. Ta'aruf ngapain aja? Ya nanti ya. Ada di podcast berikutnya guys. Gitu. Jadi ketika kamu datang melalui proses ta'aruf ini, aku merasa dihargai gitu sebagai seorang perempuan gitu, walaupun aku nggak tahu itu kamu gitu. Jadi aku bilang ke Allah, ya Allah alhamdulillah gitu, prosesnya berjalan sesuai dengan cara yang aku pengen, semoga ini juga cara yang kau ridhoi gitu kan. Jadi pada saat itu udah berdoa segala macam gitu kan, aku ngerasa ya Allah banyak banget yang merasa belum siap lah segala macam gitu kan, belum bisa ngasih banyak ke orang tua gitu kan. Tapi ini udah yang kedua yang dateng gitu kan, dan kata guru ngajiku juga ini bukan alasan syar'i untuk menolak gitu kan. Jadi bismillah ya Allah gitu kan ya, kalau memang ini saatnya gitu kan aku bertemu dengan jodohku, maka mudahkanlah ya Allah dan siapkanlah diriku gitu. Pada saat itu aku ya udah berdoa kayak gitu, sampai akhirnya ya udah gitu aku berusaha untuk berdamai sama diri aku sendiri gitu kan. Ya udah setelah aku istikharah itu berusaha berdamai sama diri aku sendiri, aku mulai ngobrol sama keluarga gitu. Pada saat itu yang pertama aku ajak ngomong adalah kakakku, soalnya kan beliau memang sudah punya experience di ta'aruf gitu kan. Aku bilang ke kakakku gitu kan, ada ikhwan yang mengajak ta'aruf gitu kan, terus kakakku ya setuju aja gitu. Beliau bilang oh iya alhamdulillah kalau gitu kan, sudah lulus juga, sudah kerja juga gitu kan. Terus aku bilang tapi aku nggak berani ngomong sama mama gitu kan, tolong dong bilangin ke mama gitu. Terus ya udah ternyata kakak aku ngomong ke orang tuaku, ke mama, ke bapak gitu kan, ternyata mama dan bapak juga welcome banget gitu kan. Jadi aku tuh nyangkanya setelah yang proses pertama kan ditolak ya sama orang tua aku gitu, dalam tanda kutip orang tua aku belum ridho aku nikah gitu kan. Nah tapi ternyata di proses yang kedua ini gitu kan smooth banget semuanya gitu kan. Murabi aku guru ngaji aku ngedorong aku gitu kan, terus kemudian keluargaku juga mensetujui gitu. Jadi aku ngerasa kayak aduh kok ini tinggal gue doang nih masalahnya gitu kan. Udah siap atau belum gitu kan. Jadi ya udah bismillah pada saat itu udah istikharah sama Allah, berusaha berdamai dengan diri sendiri juga gitu. Terus orang tua juga setuju, keluarga sudah setuju. Akhirnya mulai kan baca-baca buku gitu. Buku yang aku baca pada saat itu adalah Bahagia Merayakan Cinta dari Ustadz Salim Afila gitu. Nah ini buku yang menurut aku rekomen ya, lengkap ya? Iya lengkap, komprehensif gitu, mulai dari cinta yang suci itu seperti apa, proses ta'aruf itu seperti apa, resepsi yang syar'i itu seperti apa gitu kan, sampai bikin undangan juga jangan sampai wasting gitu. Jadi memang harus ada kebermanfaatan dari si undangannya itu gitu kan. Terus ya udah pokoknya aku merekomendasikan buku itu untuk recommended guys dibaca untuk teman-teman yang
kejar paket seminggu. Kejar paket siap menikah dalam Persiapan seminggu. seminggu gitu ya. Karena aku pribadi pun memang belum mempersiapkan pernikahan dari jauh-jauh hari gitu kan. Nah terus kemudian karena memang aku pada saat itu juga lagi interest dengan dunia pendidikan anak ya, selain ngajar di daycare aku juga ngajar di sekolah bermain matahari gitu, jadi lagi excited banget dengan dunia pendidikan anak. Jadi mulai cari-cari gitu gimana sih nanti kalau punya anak, metode pendidikannya aku pengen seperti apa gitu, sampai ketemu metode sentra segala macam gitu kan. Nah ya udah akhirnya setelah bismillah gitu kan, sudah bulat gitu kan, aku bilang ke guru ngaji aku gitu kan, ya bismillah mbak, siap untuk lanjut ke proses selanjutnya dan menyiapkan CV. Mantap. Kamu sekarang? Kalau aku dulu waktu ini ya, tadi kan udah mulai kepikiran agak serius tuh waktu jadi manajer. Itu emang karena beda ya, kalau kamu kan baru mulai serius mikirin itu ketika udah ada calon, maksudnya udah ada yang mau maju gitu kan. Kalau aku kan Cowok kamu. iya, aku yang maju kan. Iya. Jadi aku belum kebayang tuh akan kapan dan dengan siapa dan seterusnya, tapi udah ngerasa nggak ada alasan nih buat menunda. Akhirnya belajar dulu gitu. Aku belajar dulu. Waktu itu ya apa yang sering aku lakukan, nonton video kajian-kajian tentang pernikahan itu banyak banget aku tonton di YouTube. Dan zaman sekarang apalagi ini udah banyak banget gitu ya, status-statusnya juga keren-keren gitu ya, kontennya juga bagus-bagus tentang pernikahan. Banyak lah yang kebongkar tuh mindset, semua ketakutan sebelum memutuskan untuk menikah gitu ya, itu banyak terbongkar lah gitu dengan belajar seperti itu. Nanti jadi konten sendiri kali ya, ketakutan Boleh. sebelum menikah. Asik. Itu abis itu sambil jalan ya, maksudnya itu berjalan tanpa ada target tuh, maksudnya kapan mau nikah dan seterusnya, cuman ya belajar aja gitu, dengerin gitu kan, sering banget dengerin, bahkan sampai di downloadin tuh kajian-kajiannya. Iya, di handphone didengerin pakai headset, orang nyangkanya dengerin lagu gitu kan ya, ternyata kajian nikah guys. Seambi itu ya, enggak, tapi gitu aja. Tapi benar-benar serius lagi ketika tadi ya kamu magang di situ. Akhirnya ibu aku terutama itu benar-benar ngedorong gitu, kayak pengen segera gitu, karena ngerasa kayak udah cocok banget gitu sama perempuan satu ini guys gitu. Aku ngobrol sama ibu gitu kan, diminta istikharah, bener-bener sampai diminta, coba bang istikharah ini kan ada muslimah baik gitu kan, ngajinya baik gitu, terus pandangan Islamnya juga cocok sama kita dan seterusnya, coba diistikharahin gitu, melayang nih aku nih. daripada nggak jadi gitu kan ya, sayang gitu, ini makhluk langka gitu, patut dilestarikan gitu guys gitu. Akhirnya sama ibu, sama guru ngaji juga ngobrol. Tapi kalau guru ngaji itu perspektifnya lebih ke apa ya, wanti-wanti lah gitu. Jadi diceritain apa, ini belum selesai kuliah kan, waktu itu aku belum selesai ya, masih kuliah, skripsi sih, tinggal skripsi gitu, harus selesai dan seterusnya. Terus diceritain juga ada keluarga-keluarga yang sama-sama Islam gitu kan, tapi sama-sama ngaji gitu ya, tapi broken home dan seterusnya, jadi nggak menjamin juga gitu, kayak gitulah gitu, banyak wanti-wantinya. Habis itu istikharah sih yang paling lama gitu, paling penting lah gitu, kira-kira seperti itu. Ini terakhir, dari semua proses tersebut mana yang paling matters buat kamu? Itu sih ketika proses istikharah itu Ya, sama aku juga. Jadi di situ benar-benar kita apa ya, berdialog sama diri kita, berdialog sama Allah gitu ya. Bener nggak nih, serius nggak nih gitu. Dia orang yang tepat nggak, aku udah siap belum, ini gitu-gitu. beneran karena Allah atau karena nafsu gitu kan, atau gimana, hal semacam itulah gitu. Itu yang paling penting ya. Iya. Oke, kalau gitu makasih guys sudah ngedengerin, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada inspirasi. Dan buat yang belum menikah, jangan malah jadi patokan banget gitu ya, atau jadi khawatir banget atau gimana. Setiap orang ceritanya beda-beda. Dan ya ambil aja yang positif dari sini. Kalau ada yang nggak cocok ya tinggalkan gitu. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.